Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video selanjutnya tentang analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Contoh kasus sebagai berikut. Pemberian ASI eksklusif dapat dipengaruhi oleh pengetahuan ibu dan status pekerjaan. Pemberian ASI eksklusif sebagai variabel dependent Y jika diberikan ASI eksklusif 1 tidak diberi atau bukan ASI eksklusif. 0 variabel independen status pekerjaan X1 dan pengetahuan ibu X2. Peneliti ingin mengetahui pengaruh status pekerjaan dan pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif. Dan berikut adalah datanya. Ini adalah data dari kasus tadi ya. Langkah analisis regresi logistik. Langkah analisis regresi logistik dengan SPSS. Yang pertama, klik analis regression biner logistik. Yang kedua, masukkan variabel ASI eksklusif Y ke dalam kolom dependent. Terus yang ketiga, masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kolom cover. Yang keempat, masukkan X1 ke dalam kategorical, lalu klik continue. Nah, terus pilih enter pada kolom terus klik option, klik classification for dan Hostmare sebagai dan seterusnya. Lalu klik OK ya. Hasil output regresi logistik. Ini adalah inilah dari hasil outputnya. Terus output case menjelaskan bahwa seluruh kasus atau case ternyata teramati semua sebanyak 40 sampel. Artinya tidak ada sampel yang hilang atau missing. Terus output di atas menggambarkan hasil proses input data yang digunakan pada variabel dependent, yaitu bukan ASI eksklusif kode 0 dan ASI eksklusif kode 1. Bisa dilihat di layar. Lanjut. Output di atas menjelaskan proses pengkodean yang digunakan untuk variabel independen. X1 saja karena variabel ini adalah variabel kategori. Dapat juga dilihat yang menjadi perhatian kita adalah responden dengan status tidak bekerja atau angka 1 yang diberi tanda kurang. Bisa kita lihat di layar ini. Terus output di atas merupakan blok O atau blok permulaan, adalah proses inisialisasi, artinya variabel X1 dan X2 belum dimasukkan ke dalam model penelitian. Dengan kata lain, metode ini adalah metode persamaan logistik yang hanya menggunakan konstanta saja untuk memprediksi responden masuk ke dalam kategori ASI eksklusif atau bukan ASI eksklusif. Dari nilai signifikansi diketahui konstanta yang dihasilkan adalah 0.118 lebih kurang 0.05. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model persamaan sederhana atau hanya konstantan saja belum mampu memberikan penjelasan proporsi pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya dapat dilihat pada output blok. Ini output blok 1. Bisa kita lihat dari tabel di atas dapat dilihat bahwa model dengan memasukkan 2 variabel independen ternyata telah terjadi perubahan dalam penaksiran parameter 2 log sebesar 31.772 jika dilihat nilai R square sebesar 0.411 atau 41.1% dan 0.56 atau 56%.
Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dengan dua variabel, yaitu X1 dan X2, maka proporsi pemberian ASI eksklusif yang dapat dijelaskan sebesar 56%. Tetapi perlu diingat bahwa interpretasi ini hanya nilai pendekatan saja, seperti dalam koefisien determinasi. Lanjut, ini tabel di atas merupakan uji P-square dan Thomson. Namun dalam penerapannya telah dilakukan modifikasi ya. Hipotesisnya adalah HO model telah cukup menjelaskan atau terus H1 model tidak cukup menjelaskan data. Kriteria uji jika nilai P foul signifikasi 0,05 maka terima H0. Hasil uji P-square yang dihasilkan memiliki nilai P signifikasi sebesar 0,09 maka terima H0. Jadi kesimpulannya bahwa model telah cukup menjelaskan data. Kriteria uji tolak hipotesis 0 jika nilai P foul signifikasi lebih kurang 0,05. Dari tabel di atas merupakan tabel utama dari analisis data dengan menggunakan regresi logistik. Nilai P signifikasi variabel status pekerjaan sebesar 0,034. Maka tolak HO dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan status pekerjaan terhadap pemberian ASI dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 2,090. Nilai P foul signifikasi variabel pengetahuan sebesar 0,038-nya, lebih kurang 0,05. Maka tolak HO yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI eksklusif dengan nilai koefisien pengaruh sebesar 0,893. Model persamaan regresi logistik. Ini hasilnya ya, bisa kita lihat di layar. Terus interpretasi analisis regresi logistik. Hasil persamaan regresi logistik di atas tidak bisa langsung diinterpretasikan dari nilai koefisiennya. Seperti regresi linear biasa, interpretasi dapat dilakukan dengan melihat nilai dari EXP B atau nilai eksponen dari koefisien persamaan regresi yang terbentuk atau tabel terakhir kolom paling kanan. Dari EXP B1 dapat dilihat bahwa status tidak bekerja mempunyai kesempatan memberikan ASI eksklusif 8,088 kali lebih dibandingkan dengan responden yang berstatus bekerja. Nilai EXP B2 sebesar 2,443 artinya bahwa peningkatan pengetahuan sebesar 1 akan ada perubahan sebesar 2,443 pada pemberian ASI eksklusif. Dengan demikian bahwa jika ada peningkatan pengetahuan ibu dari rendah ke tinggi akan meningkatkan probabilitas memberikan ASI eksklusif sebesar 2,443 kali. Demikian bahasan kami menggunakan langkah-langkah analisis regresi logistik menggunakan SPSS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.